Selamat siang para netizen, teman-teman semua. Kembali kita bersama dengan IGTV UBK. Saya Wikan Sugandi dari Sivitas Akademika Universitas Bung Karno. Nah, kali ini kita datangkan tamu yang luar biasa. Bersama saya Bung Ashraf Ali, ya. Beliau adalah Ketua Ikatan Alumni UBK. Iya. Ya. Siap. Apa kabar Bung Ashraf? Alhamdulillah, ya terima kasih. Nah, sebelum kita berlanjut, Bung Ashraf bisa sedikit nggak memperkenalkan diri dan artinya Bung Ashraf, latar belakangnya gimana tentang Bung Ashraf? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih dan pernah masukan dan yang lain-lain di sini. Merupakan kebanggaan buat saya nih diundang dan kehormatan tentunya. Wih, luar biasa. Untuk hadir di forum yang bahagia ini dan ini kan media sosialnya. Betul. Dari UBK ya. UBK betul. Ya, UBK. Saya nama saya Muhammad Ashraf Ali. Iya. Lahir di Jakarta. Waduh. Iya, anak Betawi ini. Betawi. Iya, Betawi. Tapi nggak bisa pencaksilat ya? Oh, belajar silat. Oh, belajar silat ya? Dari kecil memang olahraganya silat, bulu tangkis gitu ya. Waduh. Taekwondo terakhir. Oh, taekwondo. Jadi ketua umum taekwondo pernah. Wah, luar biasa. Jadi saya besar di Jakarta. Ya. Dan memang dari kecil kesenangan saya untuk bermasyarakat, berorganisasi, ya dari mulai Karang Taruna, Remaja Masjid, Ketua Kelas, OSIS, apa segala macam ya. Aktif ya? Mungkin saya rasa ada 25 organisasi yang pernah saya jadi ketuanya. Ketua di mana-mana. Sampai jadi ketua RW pernah. Iya. Luar biasa. Iya, jadi sekarang menjabat sebagai ketua IKUBK. IKUBK. Iya, jadi saya merasa senang ya karena memang pilihan saya kuliah ya, lulus SMA saya kuliah di Jayabaya pernah di Universitas di Akademi Accounting, tapi belakangan karena saya berpikir karakter saya ini di masyarakat ya, dan masyarakat itu juga membutuhkan hal-hal yang sifatnya ketika dia punya masalah gitu. Kalau saya karena bukan dokter ya saya nggak ngerti masalah kesehatan. Jadi kemasyarakatan biasanya masalah hukum. Masalah hukum ya. Jadi saya ambil kesempatan untuk kuliah lagi di hukum, fakultas hukum dan fakultas hukum ya. Pilihan saya Universitas Bung Karno. Ya, kenapa? Nah ini latar belakangnya kenapa saya pilih ya kan. Saya ini sejak saya kuliah atau bahkan SMA saya menyenangi karakternya Bung Karno gitu ya. Ya sebagai proklamator tentunya ini yang saya sangat menghargai. Iya betul. Sebagai proklamator dan juga dengan karakternya, kalau pidato-pidatonya bahkan buku-bukunya lengkap gitu ya. Pecinta Bung Karno sejati di bawah bendera revolusi itu lengkap ada. Ya, kalau nggak salah lengkap, ya? 4 buku kalau nggak salah ya tebal-tebal ya. Saya nggak lengkap. Tapi isinya luar biasa. Iya, jadi saya mempelajari itu dan saya senang sekali bisa kuliah di Universitas Bung Karno. Bahkan kecintaan saya kepada proklamator ini juga saya cantumkan dalam nama putra saya, Muhammad Soekarno-Hatta namanya. Lengkap ya, Muhammad Soekarno-Hatta ya. Jadi dan karakternya udah seperti Soekarno kalau pidato. Berarti nama itu ada maknanya juga. Makna ada nama ya, nama kita ada makna. Semoga putranya juga orang yang besar. Sekarang dia kuliah. Nah saya sempat juga pernah jadi anggota DPRD. Oh, anggota DPRD. Tahun masih muda waktu itu 96 umur 37 tahun. 37 tahun. Zaman Orde Baru. Zaman Orde Baru. Zaman susah. Oh, zaman susah ya. Zaman susah orang masuk jadi anggota dewan. Ya kan? Jadi anggota dewan saat kecuali anak pejabat, anak tentara. Iya. Saya bukan anak siapa-siapa. Ya, dulu kan tidak ada pemilihan legislatif. Nggak ada. Kemudian nomor kan langsung. Iya betul. Jadi saya sejak saya kuliah saya aktif di Karang Taruna, tidurnya di kelurahan 3 tahun, ya kan. Jadi memang aktivis gitu ya, bantu masyarakat. Terus saya aktif di Golkar. Tapi memang maaf agak motong sedikit. Jadi Bung Ashraf ini memang dari dulu memang sudah sepertinya sangat menikmati dunia aktivis gitu ya.
Iya, ya saya pernah waktu saya kuliah itu juga sempat saya kerja di LP3S dulu. Oh iya. Ada teman saya namanya Dasmir Good. Saya ketua Karang Taruna waktu itu. Jadi saya aktif di berbagai organisasi, kebetulan juga kecemplung, ya kalau bahasa Betawi bilang kecemplung di organisasi politik gitu di Golkar. Iya, karena lurah bilang siapa yang bisa jadi ketua Golkar. Saya kalau ditantang gitu kadang-kadang suka apa sih jadi apaan, jadi ketua apa komrah kali. Oh ya gue bisa gitu. Berarti ini mentalitas siap selalu. Selalu. Dan hasilnya memang menang di kampung saya gitu ya. Jadi saya berpikir saya ini apa gitu. Saya diskusi sama teman saya namanya Dasgir Good. Kamu ini bukan politisi. Kamu juga bukan ekonom, tapi kamu organisator. Organisator. Jadi saya menikmati sebagai seorang organisator dan saya coba mencermati bahwa tidak ada satu bidang pun yang tanpa bidang organisasi masuk di dalamnya. Oh, iya. Semua ada ya yang namanya organisasi di rumah tangga aja ada organisasinya. Iya, di perusahaan apa sampai urusan negara kan gitu. Jadi saya menikmati itu. Menikmati ya. Nah, ini mungkin sebagai orang yang sudah kenyang di dunia organisasi ya, aktivis bahkan selalu jadi ketua. Ini kira-kira dari Bung Asaf sendiri ada nggak tips-tips barangkali atau saran bagi terutama generasi muda ya, khususnya Soekarno muda nih, gimana sih supaya bisa menemukan asik ke dalam berorganisasi itu gimana tuh? Iya, jadi saya menyenangi itu. Ya, saya coba semangat berorganisasi itu. Saya tumbuh kembangkan di dalam diri saya. Ya pertama memang kita harus menjiwai tentang apa yang harus kita kerjakan. Kalau ada sesuatu yang kita kerjakan tidak kita senangi, nggak akan pernah berhasil. Gitu, kita menyenangi dulu. Gitu. Oh, berarti dimulai dari kecintaan dulu ya. Senang atau tidak, kalau kita senang, dia akan terus masuk ke dalam wilayah diri kita. Tadi juga saya sampaikan sama teman-teman baru ada yang datang ke rumah, dia bilang saya sedang usaha peternakan lele dan sebagainya, punya kesulitan begini. Saya bilang bukan persoalan kesulitan yang harus kamu kemukakan. Saya mau tanya kamu menyenangi atau tidak pekerjaan itu, gitu. Kalau nggak disenangi, kalau nggak dijiwai, apapun yang kita kerjakan nihil hasilnya. Tapi kalau kita menyenangi, menjiwai, insya Allah itu pertama. Nah setelah kita senang, kita menjiwai itu, maka kita harus serius juga memanagenya. Harus serius juga ya? Serius mengelolanya. Jangan mengelolanya juga tanpa kedisiplinan, tanpa keseriusan. Semuanya harus disiplin, harus serius gitu kan. Harus concern. Yang ketiga, kita harus jaga hubungan gitu ya. Jaga hubungan. Ya Soekarno kan dia pinter, itu kan saya pelajari bagaimana dia lobby ulung, ya kan? Politikus ulung. Lobby itu ya di semua pihak ada. Bisnis ada, di politik ada, di sosial ada lobby. Ngobrol sama teman, banyak teman. Ya saya berharap kalau saya bisa melakukan itu, mudah-mudahan teman-teman lain juga bisa. Hal lain ya, yang kalau kita ingin sukses, jangan pernah menyakiti hati orang. Wah, itu penting nih. Teman-teman khususnya para Soekarno muda nih, tips nih. Ini penting yang perlu kita garis bawahi, bahwa jangan biasa menyakiti hati orang. Jangan pernah menyakiti hati orang. Ini menjadi saya. Saya berusaha untuk tidak menyakiti hati orang, dan dengan cara bicara saya, cara sikap saya, itu saya berusaha. Kalaupun ada yang tersinggung, saya segera minta maaf gitu loh. Oh gitu ya. Berarti ini memang suatu sikap yang harus ditanamkan dari kita lepas ya kan. Walaupun ada di dunia politik tapi kita tidak mempolitisir suatu persoalan gitu loh. Sekalipun dunia politik tidak mempolitisir semua persoalan. Jangan mempolitisasi. Ya, jadi kita bekerja saja. Bekerja saja. Jadi kalau yang disampaikan sekarang ini oleh Pak Jokowi bekerja ya mungkin itu salah satunya. Dari dulu juga Soekarno ya kerja, nggak ada yang nggak kerja. Dia kemana aja dia bekerja. Pengorbanannya sungguh sangat luar biasa kan.
dibuang ke Bengkulu, saya ke Bengkulu, saya pengen tahu gimana perjuangannya gitu kan. Jadi saya telusuri. Oh iya, bekas peninggalan Bung Karno juga datang. Saya datang juga, saya telusuri juga gitu loh. Ya, jadi luar biasa perjuangan beliau. Ya, luar biasa. Kalau itu sih luar biasa. Ya. Iya. Jadi kembali lagi tadi pertanyaannya ya. Saya menyenangi dan saya masuk ke UBK dan saya bangga juga. Bangga juga ya. Ada satu nama besar yang dijadikan satu lembaga pendidikan. Karena ini akan melahirkan satu intelektual bangsa, ya kan, yang akan meneruskan perjuangan Bung Karno, gitu. Oh, baik. Pak, gini, Bung Asraf, saya dengar nih kan Bung Asraf juga menggeluti dunia usaha ya. Nah, ini kalau boleh tahu nih, menggeluti bidang usaha apa dan bisa kasih semacam motivasi nggak? Gimana sih sampai bisa menggeluti dunia usaha atau sebagai entrepreneur gitu? Ya, jadi memang mungkin turunan kali ya. Oh, turunan. Dulu kakek saya pengusaha gitu. Kakek pengusaha. Dia punya pabrik sepatu, punya pabrik bola. Bola pertama kali di Indonesia dulu pabrik kakek saya itu, Continental. Continental ya. Jadi saya kalau bikin bola bisa nih. Jahit bola. Jahit bola? Iya, bisa. Waduh, luar biasa. Ada yang pesan bola? Boleh, kalau pesan bola. Jadi saya bisnis di salah satunya di alat-alat olahraga, bola dan sebagainya. Saya punya toko gitu ya. Ya itu berkembang gitu. Berkembang, alhamdulillah ya, ada yang pesan bola, pesan ini, pesan itu ya, sampai hari ini masih berjalan juga. Tapi juga ada bisnis lain yang saya sambungkan dengan kawan saya namanya Hendra Chandra, yaitu di Sumbermas. Saya bisnis alat-alat masak. Kemarin Bu Rahma waktu kita audiensi ditanya, Pak Asraf sekarang apa kegiatan saya dagang Bu, saya bilang. Dagang apa? Alat-alat masak. Alat-alat masak. Iya, saya terus ada Presto, ada rice cooker, ada blender, pressure gitu loh. Seperti ada Teflon, yang mudah-mudahan begitu yang kita impor dari negara-negara luar. Kita sifatnya dagang aja di sini. Gitu, dagang. Jadi saya cukup lama dari tahun 2003 sampai hari ini masih di Sumbermas ya, dengan Pak Indra Chandra membangun usaha bisnis panci tadi. Alat masak ya? Oh, kita bilang bisnis panci. Oh, panci ya? Dulu saya ngobrol sama Pak Suryadi Sugirja. Kamu sekarang apa? Seraf, kata Pak Suryadi dulu, mantan gubernur. Saya bilang ya saya dagang panci Pak. Oh bagus tuh. Karena orang itu katanya dari mulai dia lahir sampai dia meninggal, sampai kurun waktu tertentu dia butuhin panci. Karena pasti masak air katanya. Nggak, mungkin ini bisa jadi inspirasi juga nih bagi yang mungkin teman-teman atau para netizen. Jadi begini. Maksudnya barangkali mau mengembangkan bisnis kuliner barangkali ya? Iya, bisnis kuliner. Sekarang juga ada anak saya Soekarno Hatta tuh ya, bisnis kuliner, buka kopi, buka apa, sampai dia buka warteg gitu loh. Buka warteg karena udah franchise warteg kan sekarang. Warteg franchise ya? Franchise ya. Jadi dia bisnis. Nah yang penting buat saya ingin sarankan pada teman-temannya di Soekarno Muda, ya kan. Yang pertama sekali adalah tanamkan dalam diri kita harus kalau saya sarankan, saya bilang kalau bisa jangan bermimpi jadi pekerja. Jangan mimpi jadi pekerja. Tapi bagaimana mempekerjakan orang. Bagaimana mempekerjakan orang. Ini masalah mentalitas. Ya artinya berusaha. Kalau dia punya usaha, dia punya pegawai 1, 2 orang, 3 orang gitu kan. Iya, betul. Ini kan berarti menghidupi orang lain. Iya, membuka lapangan pekerjaan. Jadi saya bilang juga sama kawan saya, yang namanya bekerja itu bukan masuk pagi pulang sore. Ya, dagang rokok bekerja. Ojek online bekerja. Ya, buka peternakan ikan lele, ikan mujair dan sebagainya. Dia cerita itu adalah pekerjaan. Jadi yang namanya pekerjaan kita lihat di teman-teman saudara kita yang etnis nih. Kalau udah kerja di satu bidang serius gitu. Fokus mereka. Fokus gitu ya. Tekuni. Ya, kadang-kadang saya punya teman
dia dagang botol bekas suntikan zaman dulu, tapi kaya. Dia emang dagangnya serius. Semua botol sejakarta dikumpulin. Iya, berasa juga kalau gitu. Jadi jangan yang kalau pekerjaan apa saja yang penting ditekuni, diseriusin. Tadi yang saya bilang disiplin. Jadi ya menurut saya seperti itu. Gitu. Berarti dalam sama dia tadi Bung Asraf juga menyampaikan bahwa kembali pada mentalitas ya. Mental. Iya. Jadi jangan pengen mengharapkan jadi pekerja ya. Iya, sekarang kan juga dalam keadaan apalagi pandemi COVID gitu. Iya. Memang kita mengalami turbulensi yang luar biasa. Kita biasanya stabil, tiba-tiba ini yang kalau banyak karyawan juga yang di PHK kan. Tapi kalau pengusaha paling tidak ya ada goyang-goyang dikit masih bisa lah, ya kan. Masih goyang sampai kan. geblok ya. Nah, gitu. Jadi memang itu bukan sesuatu yang jadi pekerja bukan sesuatu juga yang jelek ya, asal dia bekerja, dia bekerjanya juga dengan serius. Jadi asal jangan mengharapkan bulanan gaji dan sebagainya, tapi hasilkan dulu dari pekerjaannya yang mungkin kalau boleh saya katakan bahwa mentalitas itu ada yang mendidik kita. Soal nanti kita menjadi pekerja atau tidak, tapi paling kita mentalitasnya udah ke arah situ ya. Ya banyak kan sekarang orang yang saya udah berhenti aja deh kerja, saya dagang. Ada satu orang kerja di kawan saya kerja di bank, dia berhenti terus dibuka outlet, dia dagang ayam. Tapi outletnya dari 1, 2, 3, 4, 5 sekarang udah puluhan. Dan setiap bulan dia dapat ratusan juta untungnya, profitnya, net profitnya ratusan juta. Itu net profitnya ya? Iya, jadi tergantung jaringan. Kalau bisnis jaringan, istri saya ajarin dagang. Gitu. Kamu harus dagang. Dia dagang Thai tea, dagang dia punya outlet beberapa, ya lumayan kehidupan keluarga juga. Mungkin saya harus belajar dagang juga. Kalau saya kebalikan, istri saya yang dagang. Dibuka warteg. Ya bagus lu warteg kan. Ya sama aja. Jadi kan yang naik keluarga kan. Ya kita support, ya kan gitu. Tapi tadi yang sampaikan Bung Asraf itu sangat motivasi yang bagus sekali sih untuk memotivasi kita untuk ke arah mandiri ya, Bung Asraf ya. Mandiri. Ya. Karena bangsa ini kan biar gimana juga bangsa besar ya. Oh iya. Kita lihat juga kalau saya pergi ke negara-negara besar, negara Cina, Eropa, Jepang dan sebagainya, mereka pekerja keras dan para pengusaha, para pedagang yang serius gitu. Serius ya? Serius. Mereka apalagi Cina yang besar seperti sekarang nih. Saya datang ke Guangzhou. Kita kalau belanja kan di sana nih, Panci. Oh, Panci di sana ya? Di sana jadi Guangzhou. Itu ada pameran besar betul. Seareanya Gelora Istora Bung Karno tuh luas itu. Ada apa aja dan murah. Gitu. Apa saja dari mulai semen sampai traktor ada juga. Apa aja alat apa aja. Semua bisa dikatakan sebenarnya peluang itu ada aja ya. Ada. Ya itulah makanya saya bilang seharusnya kita juga bisa. Kita juga bisa. Banyak potensi yang kita. Cuman itu tadi mendorong untuk bagaimana orang bekerja keras dan ya pemerintah juga kalau di sana saya perhatiin pemerintah mendorong keras juga untuk para industriawan yang di home industry ini. Dia bergerak terus, dia support terus gitu ya. Iya, berarti pemerintah juga mendorong juga. Jadi peran pemerintah di dalam hal ini untuk bagaimana memajukan bangsa, memajukan negara, rakyatnya, khususnya bagi pengusaha-pengusaha kecil. Ini sangat membantu, sangat berperan sekali pemerintah. Kalau pemerintahnya apatis, ya hidupnya juga rakyatnya jadi seperti itu. Tapi sebenarnya juga pemerintah kita juga ke arah situ juga ya. Ya, kita lihat ada ke arah kan Pak Jokowi sudah UMKM sekarang. Dengan Omnibus Law ini sekarang kan dibuka dia peluang-peluang besar untuk bagaimana kalau yang saya amati ya UMKM, koperasi. Kebetulan saya juga punya koperasi ya. Di kampung saya itu saya punya koperasi. Dan alhamdulillah kan juga ada bantuan tawaran dari pemerintah dan sebagainya, kita lagi proses juga. Jadi saya rasa ya peluang-peluang apapun, sekecil apapun, kalau dia peluang ya telusuri dengan baik. Gitu. Telusuri dengan baik. Ya kalau dia apalagi seorang pengusaha gitu. Jangan pernah berhenti, jangan pernah putus asa, dan tentunya ya berdoa sama Allah SWT, ya kan. Biar mana kan kekuatan itu adanya di sana. Gitu. Nah,
seandainya ada forum lain, ada katakanlah ada kesempatan lain, kita kira-kira Bung Asraf bersedia nggak barangkali nanti ada satu forum di mana teman-teman pada Soekarno ini pengen tanya-tanya tipsnya how to be entrepreneur itu? Oh boleh, ini saya senang hati karena biar gimana juga surga diundang untuk bicara-bicara soal gitu seperti ya? ini. Wah. Ya saya bicara kemarin tadi sama rekan saya Icuk Sugiarto ya, pemain bulu tangkis ya? Ya dulu kan sama-sama saya di saya mantan pemain bulu tangkis. Ya. Jadi saya baru tadi saya telepon dia, karena dia jadi pengusaha. Dia punya ISTC di Sukabumi, ada hiburan, ada waterboom, ada penginapan, ada hall, ada 3 hall badminton, satu hall 6 lapangan dan sebagainya. Dia maju, dia bilang ya saya di sini aja deh Pak Asraf, dia bilang suasana di sini. Tapi ya di sini orang datang semuanya ribuan orang ya, ratusan orang. Ini pandemi nih, oh nggak apa-apa katanya kita ada koordinasi sama pemerintah, sama koperasi asal. Jadi lebih bisa menggairahkan. Gitu. Lebih bisa menggairahkan ya. Ya, Bung Asraf, dulu kan ambil kuliah Fakultas Hukum ya? Iya, sekarang juga masih di S2 nih. Hukum juga ya? Waduh. Nah, ini kalau boleh tahu nih Bung Asraf, dulu kan kuliah hukum. Nah itu ilmu yang diperoleh di bangku kuliah hukum itu ada manfaatnya nggak sih? Khususnya bagi Bung Asraf ini dalam menggeluti dunia usaha. Oh iya, sangat bermanfaat. Sangat manfaat ya? Ya, masalahnya baik bukan hanya di usaha, waktu saya di legislatif juga sangat membantu. Pemahaman Pak. Ini negara kita kan negara hukum. Oh iya. Iya kalau negara syariah. Negara hukum. Negara hukum. Iya. Jadi kita harus tahu tentang apa yang ada di dalam negara kita kan, hukum apa yang bisa diberlakukan di sini. Iya. Nah, yang kedua, saya merasa bahwa masyarakat itu kan memang banyak juga yang awam, perlu bantuan hukum. Sambil minum ya? Sambil minum ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi masyarakat itu banyak yang perlu mendapatkan juga perhatian, bantuan dan sebagainya. Nah bagi kita pengusaha, kan yang namanya usaha itu pasti ada keterkaitan dengan regulasi. Iya. Ya terkadang di dalam prosesnya ada hambatan-hambatan regulasi juga. Ya ada tuntutan, ada gugatan, nah itu kan kita masuk dalam posisi itu, menyelesaikan persoalan-persoalan yang menyangkut masalah hukum di dalam perusahaan sendiri. Oh cabang sana, cabang Bangka Belitung kemarin ada masalah dengan pemerintah ini karena di masalah ini masalah itu, kita datang apa masalahnya, kita bicara hukum gitu loh, kaitannya dengan itu. Dan berarti kita bisa, pemahaman hukumnya sangat penting sekali. Iya sangat penting, dan kita juga guidance diri kita bahkan karyawan pas semuanya ini loh. Ya umumnya sih kalau dibilang karyawan di tempat saya bukan karyawan ya, pengusaha semua karena jadi sales kan. Oh jadi sales ya? Jadi sales, jadi supervisor, mereka digaji oleh dirinya sendiri gitu kan. Berarti tadi kalau Bung Asraf bilang mempekerjakan orang lain, sekarang malah menjadi orang lain pengusaha juga ya? Iya, jadi kita kalau tidak salah nih, kalau hitung-hitung ada 5.000 sales kita nih. Di seluruh 148 kota. Ya. 148 kota? Se-Indonesia. Se-Indonesia ya? Ada kurang lebih sekitar 5.000 sales ya. 5.000 sales luar biasa ya? Dari sales dia jadi supervisor, jadi kepala cabang, jadi dia jadi pengusaha. Kalau yang tadinya kita support ya, barang apa lama-lama kita juga memandirikan dia. Memandirikan, jadi namanya udah jadi mandiri lah dia. Jadi mandiri itu berarti dia yang gaji, pengeluarannya, salesnya dia punya, kita support dia beli barang dari kita aja. Produk aja gitu. Jadi kita nggak pusing lagi. Iya manajemennya dia ngatur semua. Iya kan penagihan. Hebat ya bisa melahirkan pengusaha. Waduh, saya merasa bangga juga. Karena ada satu orang yang datang sama saya udah bangkrut nih di Jepara dia. Saya udah nggak bisa kontrak rumah. Ya udah saya bilang kamu ke Kalimantan. Waktu itu 2003. Kamu ke Kalimantan saya bilang. Wah takut Pak saya. Ya udah nggak apa, saya bimbing. Dia datang dengan 10 orang sales dari Jepara. Dari Jepara ya? Iya, dia datang ke sana. Terus dia kontrak tidur di atas rawa-rawa. Di sana rumahnya rawa ya, pakai kayu-kayu gitu. Pas 3 tahun saya datang dia punya rumah. Oh, luar biasa ya. Dia udah mandiri. 5 tahun dia udah berjaya, udah punya 40 mobil. Sekarang udah jadi penglompok kali jadi pengusaha. Iya, namanya Anjas. Jadi memang orang itu kalau didorong jadi gitu loh ya. Saya merasa itu jadi manfaatnya
yang tadi kalau dipertanyakan berkaitan sangat bermanfaat, dalam konteks usaha dan juga kemasyarakatan, apalagi dunia politik. Dan itu kaitannya dengan hukum semuanya gitu. Oke. Nah ini kembali tadi masalah kuliah nih. Nah, ini mungkin pertanyaan yang lazim ya. Terutama biasanya baru lulus ini. Nah menurut Bung Asraf nih, setelah lulus sarjana nih, terutama para Soekarno muda nih ya, atau generasi muda, sebaiknya itu lanjut kerja, berwirausaha, atau lanjut S2? Nah, ini kan yang baru lulus itu ada pilihan-pilihan seperti itu. Iya, pilihan-pilihannya memang kalau kerja ya tuntutan barangkali harian. Ya usaha bagian daripada tuntutan. Tapi jangan lupa ya S2 akan menghantarkan orang pada tingkat intelektualitas yang mapan. Iya kan? Penting juga berarti. Penting juga dong, iya kan? Saya sengaja saya uber S2. Kenapa? Ternyata antara saya kuliah di S1 dengan S2 pendalamannya berbeda. Kalau S1 saya mempelajari ilmunya, ya kan? Kalau S2 ya, kalau saya S2 saya menguasai wawasannya. Pemahamannya. Jadi kalau dalam Islam itu ada syariat, ada hakikat, ada tarekat, ada marifat. Ya, kalau S2 udah sampai kepada tahapan tarekat. Udah tarekat Iya kan? Sejengkal lagi dokter nih. Iya kan? Udah kira-kira begitulah ya. Udah pemahaman bagaimana kita menghayati. Oh ini kan kuliah di S2 berbeda dengan S1. Yang di sana kan sifatnya kita lebih banyak pada persoalan diskusi, wawasan dan sebagainya. Artinya yang dikelola adalah pikiran kita. Gitu. Lalu apa yang bisa kita putuskan dalam pikiran itu, bukan soal ilmunya. Ya ilmunya kita udah dapat di S1 gitu. Ilmu udah dapat di S1, S2 di lebih lagi. Wawasan dan pemahaman. Kalau S3 beda lagi. Kalau saya ada teman saya lagi mau ngambil doktor dan saya punya ambisi juga untuk menjadi doktor, ya kan? Mudah-mudahan ya UBK bisa ada program S3-nya. Kedepannya memang ada rencana program doktoral sih. Saya kebetulan sempat ada info dari Pak Rektor, ada rencana untuk bisa membuka program doktoral di UBK. Iya, dia cerita sama saya, waduh susah banget nih. Iya memang susah, karena waktu S3, waktu S2 kamu belajar, saya bilang kamu belajar ya tentang ilmu, S2 kamu tentang pemahaman, S3 kamu bicara soal ketahanan mental kamu. Iya kan? Karena diganggu terus tuh. Kuat nggak mentalnya, kejiwaannya, ya kan gitu. Jadi Bung Asraf ini masih kuliah di UBK berarti? Ya, insya Allah sebentar lagi selesai nih, mudah-mudahan ya. S2 ya? S2. Ya. Waduh, semangat tuh. Semangat tuh. Buat generasi muda, ayo. Dan saya kagum juga nih, ternyata UBK S2 program S2-nya banyak diminati daripada perguruan swasta yang lain ya. Oh ya? Waduh. Jadi udah luar biasa. Banyak lulusan-lulusan kita yang sekarang menjadi pejabat, salah satunya ketua DPRD Pak Pras itu. Prasetyo itu. Lulusan Marsudi apa? Prasetyo Edi Marsudi. Oh, ketua DPRD Ketua DPRD, lulusan UBK. Oh, itu alumni UBK ya? Ketua Dewan Penasehat di UBK. Ya, insyaallah Bung Pras sukses terus. Berarti lulusannya kualitasnya juga bisa berkualitas. Baik-baik semua ya. Saya 2 periode jadi ketua fraksi. UBK, ya. UBK, ya, luar biasa. Gitu. Iya, luar biasa ini motivasinya. Nah, ini yang terakhir barangkali hanya pesan singkat aja barangkali. Apa pesan dari Bung Asraf nih untuk generasi muda, khususnya Pak Soekarno muda nih, supaya bisa sukses seperti Bung Asraf ini? Ya, saya rasa gini, yang pertama adalah jaga diri. Itu menjadi modal pokok kita. Ya, ada 3 hal yang kita harus bangun. Ya, sekaligus kita menjaga dan membangun diri. Ada 3 hal yang kita mesti bangun. Pertama, bangun fisik kita secara baik. Fisik. Iya, harus sehat tuh. Anak muda harus sehat. Modal itu. Jangan anak muda batuk-batuk ya nggak sih. Gimana mau kerja ya? Cara sehat gimana? Ya olahraga. Ya, olahraga bela diri, permainan, apa segala macam. Saya mantan atlet. Saya pesilat, saya bulu tangkis dan sebagainya. Bangun biar fisiknya kuat. Ya. Yang kedua, bangun intelektualnya. Sekolah, belajar, sekolah, baca, ya, mengamati, semua pelajari.
Intelektual kita jangan, otak kita ini kan bagaikan komputer. Kalau dia hard disk, jangan diisi oleh barang-barang kotor, informasi-informasi kotor. Gak ada gunanya. Gak ada gunanya. Udah buang aja ke tong sampah yang kayak gitu. Kalau di komputer dibuangin ke tong sampah. Itu juga jangan dimasukin ke dalam pikiran karena dia melekat. Masukin aja yang baik-baik. Kalau yang nggak baik itu sekedar kita tahu. Oh ini nggak boleh. Oh ini nggak boleh, kita tahu. Jadi otak atau pikiran kita ya harus cerdas. Jadi gali terus. Otak tuh kayak komputer, garbage in, garbage out ya. Ya, yang ketiga tadi bangun mental. Bangun mental kita dengan cara ya beragama, ya kan, yang benar, ibadah yang benar. Insya Allah ya 3 hal: badannya sehat, pikirannya cerdas, mentalnya kuat. Siap. Ya kan, rohaninya baik. Insya Allah jadi anak muda Indonesia yang berjaya. Luar biasa. Baik, akhirnya ini sepertinya waktu juga yang misalkan kita, karena kalau ngobrol terus kayaknya 2 orang gak kelar. Emang tukang ngobrol nih. Baik, terima kasih kepada Bu Asraf yang sudah berkenan mampir sini nih. Alhamdulillah ya. Berbagi tips dan pengalamannya. Ya. Nah, untuk teman-teman netizen maupun para Soekarno Muda, tadi sudah menyaksikan sendiri dan mendengar sendiri bagaimana tips dari Bu Asraf ini betapa pentingnya ya, jaga kesehatan, intelektualitas, dan juga membangun kejiwaan. Membangun kejiwaan dan ketahanan diri dan mental ya. Baik, terima kasih sudah bergabung. Dan mohon doanya juga biar Mubes besok berjalan. Oh iya, dan juga ini mohon doanya ya. Kebetulan besok hari Sabtu ya. Sabtu itu dalam minggu ini kita akan mengadakan musyawarah di mana akan pergantian pengurus ya, dari Ikatan Alumni UBK. Kita doakan ke depannya makin baik ya. Makin baik ya, kita hantarkan yang lebih baik nanti. Baik teman-teman, terima kasih sudah bergabung bersama kita di IGTV kali ini. Sampai kita ketemu lagi di IGTV berikutnya. Salam Soekarno Muda.